look a little hot. Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Di video kali ini kita akan kembali membahas film yang bertemakan perselingkuhan. Tema film yang pastinya udah dinanti-nanti ya. Bayangin aja nih, apa jadinya kalau ada istri cantik yang jarang dikasih servis. Pastinya nyari jatah sama cowok lain ya. Nah, kayak film yang satu ini, yang berjudul Obsession. Oke deh, biar gak makin penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang gagah dan tampan yang terlihat sedang merantau ke kota. Pria ini bernama Sunny, dan Sunny ini ternyata datang jauh-jauh dari kampung halamannya demi untuk mencari sebuah pekerjaan. Tak lama ia pun kemudian tiba di sebuah bengkel yang menawarinya pekerjaan. Tapi sayang, karena Sunny datang telat, maka pekerjaan tersebut pun telah diambil oleh orang lain. Alhasil, perjalanan Sunny selama ini pun jadi sia-sia. Karena jauh dari rumah dan dompet pun sedang tipis, Sunny akhirnya terpaksa harus cari tempat menginap pada malam hari. Lalu, tak lama ketika ia tidur, ternyata di sebelahnya sedang ada kakek-kakek yang diserang sama orang asing. Melihat hal ini, Sunny pun dengan sigap langsung membantu si kakek dan mengusir si perampok bangsat ini. Kakek ini bernama George, dan karena George ini telah berhutang nyawa sama Sunny, maka sebagai rasa terima kasih, George pun mengajak Sunny untuk makan malam di rumahnya. Awalnya istri George yang bernama Larissa ini menolak, tapi akhirnya ia pun setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun makan malam bersama. Saat sedang makan, akhirnya George pun mengetahui bahwa Sunny ini merupakan seorang montir handal yang sedang butuh pekerjaan. Dan secara kebetulan, George ternyata sedang membutuhkan pegawai montir di rumahnya. Ditambah Sunny pun diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut selama yang ia mau. Mendapat tawaran tersebut, tentu Sunny pun gak bisa nolak, karena emang dia sedang butuh pekerjaan dan tempat tinggal. Lalu esok hari pun tiba. Di sini Sunny kemudian mulai dibawa untuk melihat garasi milik George. Sambil melihat-lihat, Sunny pun kemudian diperlihatkan mobil impiannya George yang masih rusak. Dan kalau Sunny ini bisa memperbaiki mobil tersebut, maka ia akan mendapat imbalan setimpal. Singkat cerita, Sunny pun akhirnya mulai pekerjaannya sebagai montir di sana. Hari demi hari pun ia lalui dengan rasa bersyukur. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Selagi Sunny ini bekerja, dirinya selalu curi-curi pandang sama Larissa, istrinya George. Begitupun sebaliknya. Akhirnya karena risih diliatin terus, Larissa pun mengancam Sunny untuk berhenti ngeliatinya, kalau dirinya masih pengen tinggal di rumah tersebut. Tapi namanya kucing dikasih ikan, ya mana tahan gitu. Di sini Sunny malah balik menggoda Larissa dan mengatakan bahwa Larissa nggak pantas nikah sama kakek tua seperti George. Mendengar hal ini, tentu Larissa pun marah lalu pergi dari sana. Dan malam hari pun tiba. Di sini Sunny ternyata kembali diajak makan malam bersama. Selagi makan, tentu Sunny ini seakan nggak bisa melepaskan pandangannya dari Larissa. Dan saat makan malam selesai, Sunny pun kemudian mendatangi Larissa yang lagi nyuci piring. Tahu dong ya di sini ngapain? Ya betul banget. Si Sunny tanpa pikir panjang langsung meraba-raba Larissa dengan begitu lihainya. Dan bangsatnya Larissa pun malah terlihat menikmati gitu, Bray. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini Sunny ternyata udah berhasil membetulkan mobil impiannya George. Tapi ada satu komponen yang kurang karena harus dibeli di kota. Tanpa pikir panjang, George pun kemudian bergegas menuju kota untuk membeli komponen tersebut. Dan waktu luang ini akhirnya dimanfaatkan oleh Larissa untuk mengatakan yang sesungguhnya kepada Sunny, bahwa ia pun emang pengen dapat servis dari Sunny. Tanpa pikir panjang, adegan romantis pun akhirnya terjadi. Setelah beres melakukan kenikmatan, George pun akhirnya pulang membawa komponen mobil yang ia pesan.
Dan ketika komponen tersebut dipasang, secara mengejutkan mobil tersebut akhirnya bisa menyala. Hal ini tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi George, karena mobil impiannya selama ini akhirnya bisa nyala juga. Dan tentu hal ini menjadikan George semakin percaya kepada Sunny. Pada malam harinya, George yang kegirangan ini kemudian memutuskan untuk sedikit minum-minum manja bareng sama Sunny. Di sini dapat terlihat George yang begitu bahagia karena telah dibantu oleh Sunny. Tapi karena minumnya kebanyakan, George pun akhirnya ketiduran dan tumbang. Dan kesempatan ini lagi-lagi dimanfaatkan oleh Sunny untuk mendatangi Larissa ke kamar atas. Dan tahulah ya apa yang terjadi. Kenikmatan cocok tanam pun kembali datang. Di sini mereka pun akhirnya sedikit berdiskusi dan terpikirkan untuk pergi dari sana menjalin hubungan berdua bersama. Namun tentunya hal tersebut terasa mustahil karena mereka berdua ini nggak punya uang sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, bahwa di sini mereka telah saling mencintai. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan di sini Sunny kemudian diajak George untuk ikut ke sebuah lahan kosong. Nah, secara mengejutkan George ini tiba-tiba marah kepada Sunny dan mempertanyakan apa maksudnya. Tentu Sunny pun kaget karena dikira ketahuan udah selingkuh. Namun ternyata kemarahan ini hanya karena George punya cita-cita untuk membangun sebuah track circuit di lahan kosong tersebut. Dan George minta Sunny untuk membantunya dalam mewujudkan cita-citanya ini. Dan mendapat kesempatan ini, Sunny pun malah menyalahgunakannya. Di sini ia berencana untuk menyingkirkan George dan mengambil hartanya agar bisa hidup berdua bareng Larissa. Akhirnya berbagai rencana pun mulai disusun oleh mereka berdua. Pertama-tama di sini Larissa bersikap semakin baik dan perhatian kepada George, tentunya demi melancarkan aksinya tersebut. Dan pada satu kesempatan Sunny pun izin untuk pergi ke kota. Katanya sih karena ada urusan. Ia pun kemudian berangkat menggunakan mobilnya George. Lalu tak lama kemudian Larissa pun ikut pergi ke kota menggunakan mobil yang berbeda. Dan ternyata mereka ini udah janjian untuk bertemu di sebuah motel. Mereka pun kemudian menyusun strategi untuk menyingkirkan George. Sementara itu di tempat lain terlihat George yang semakin sibuk untuk membangun track sirkuit miliknya. Suaminya sih sibuk, tapi istrinya malah selingkuh sama si Sunny ini. Singkat cerita, terpikirkanlah sebuah cara untuk menyingkirkan George ini, yakni mereka berdua akan menimpa George dengan sebuah traktor dan berpura-pura itu merupakan sebuah kecelakaan. Awalnya Larissa ini menolak karena ketakutan, tapi demi menjadi seorang yang kaya raya dan hidup bersama Sunny, ia pun akhirnya mau. Lalu pada esok harinya, misi bejat pun dilaksanakan. Awalnya Sunny yang pura-pura sedang kesulitan ini minta bantuan kepada George untuk menolongnya. Dan ketika ia telah masuk ke dalam posisi yang tepat, tuas pun akhirnya ditarik oleh Larissa. Namun rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus karena tangan Sunny ikut tertimpa oleh traktor. Tapi di sini Sunny minta Larissa untuk segera pergi dari sana agar semua rencana ini terlihat seperti kecelakaan semata aja. Singkat cerita, Larissa pun akhirnya pergi dan membuang sepatunya yang menjadi barang bukti karena telah terkena cipratan darah. Dan polisi pun akhirnya tiba di lokasi kejadian. Setelah polisi menjelaskan semuanya, Larissa yang baru datang ini seakan kebingungan dan sedih atas apa yang telah menimpa suaminya. Akting si Larissa sih jago banget, bos. Pada esok harinya, George yang lagi bersih-bersih ini tiba-tiba didatangi oleh detektif. Di sini mereka sedikit berbincang dan dapat disimpulkan bahwa detektif ini seakan gak percaya bahwa kejadian tersebut hanya sekedar kecelakaan aja. Ditambah lagi, proyek sirkuit yang sedang dibangun ini jadi alasan kuat untuk Sunny membunuh George. Namun karena Sunny ini gak panik, maka polisi tersebut pun seakan percaya bahwa kejadian ini hanya semata karena kecelakaan aja. Detektif pun akhirnya pergi dari sana.
Dan tak lama setelah ia pergi, Sunny pun kemudian mulai ngobrol manja bareng Larissa. Namun apesnya, ternyata perbincangan ini terlihat oleh si detektif yang kemudian membuatnya curiga bahwa Sunny dan Larissa ini telah bekerja sama. Pada malam harinya, Larissa dan Sunny yang merasa bahwa mereka udah aman ini akhirnya mulai kembali bercocok tanam. Karena mereka pikir udah nggak akan ada lagi polisi yang nyariin mereka ini. Namun ternyata setelah bercocok tanam, Sunny ini kembali mendapat telepon yang memerintahkannya untuk datang ke kantor polisi pada esok hari. Karena ada bukti baru yang didapatkan. Mendapat perintah ini, tentu Sunny dan Larissa pun jadi ketakutan. Dan ketika wawancara berlangsung, Sunny ini terus mendapat pertanyaan yang menjebaknya. Kedua polisi terus menekan Sunny untuk mengatakan yang sesungguhnya. Karena mereka berdua tidak percaya kalau kejadian tersebut merupakan kecelakaan semata aja. Ditambah lagi polisi tersebut menunjukkan sebuah video yang memperkuat bahwa kejadian ini memang telah direncanakan. Namun lagi-lagi Sunny ini masih bisa mengelak dan mengecoh pertanyaan dari kedua polisi tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat Larissa yang sedang berada di supermarket untuk membeli alat tes kehamilan. Nah, dari sini semua bakal jadi menarik. Oke, singkat cerita, setelah Sunny dan Larissa pulang ke rumah, mereka berdua pun mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Di sini Larissa terlihat semakin panik karena polisi seakan mulai mengetahui bahwa meninggalnya George ini merupakan ulah dari mereka berdua. Dan karena kepanikan ini pula, Larissa pun akhirnya mengatakan bahwa ia telah hamil anaknya Sunny. Setelah dites pun hasilnya positif. Mendengar hal ini, Sunny pun tentu terkejut dan seakan jiwa kebapaannya ini mulai terlihat. Pada malam harinya setelah bercocok tanam, Sunny yang terlihat stres ini akhirnya memutuskan bahwa ia pada esok hari akan menyatakan hal yang sebenarnya kepada polisi. Hal tersebut dilakukan agar Larissa bersama anaknya bisa hidup tentram, terlepas dari bayang-bayang polisi. Pastinya sebagai laki-laki sejati harus tanggung jawab dong ya. Dan hal inilah yang coba dilakukan oleh Sunny. Singkat cerita, Larissa yang baru terbangun pun dikejutkan karena ternyata udah gak ada Sunny di sebelahnya. Jelas karena sekarang Sunny udah ada di kantor polisi. Dan sekarang Sunny bersama Larissa pun hanya bisa kirim-kiriman surat aja. Larissa mengatakan bahwa ia akan menjaga anak mereka sebaik mungkin. Sementara Sunny mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai Larissa dengan tulus. Hingga beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Larissa yang udah menjadi bos di tempat sirkuit yang George bangun waktu itu. Dan secara mengejutkan, ternyata Larissa ini nggak pernah hamil. Ia sengaja berbohong kepada Sunny agar ia bisa hidup dengan bebas, dengan cara mengirimkan foto anak orang lain kepada Sunny. Ditambah lagi, orang asing yang waktu itu menyerang suaminya di awal film ternyata merupakan orang suruhannya Larissa. Sungguh plot twist yang sangat mencengangkan. Setelah semua kegilaan ini terungkap, film pun akhirnya tamat. Dan inilah Obsession. Nah, gimana nih filmnya? Pastinya ini film bisa bikin kita gregetan dan sakit jantung karena sikap bejat yang dilakukan sama Sunny dan Larissa. Udah dikasih enak, masih minta lebih ya. Emang dasar manusia. Film ini pun sekaligus mengajari kita untuk lebih berhati-hati lagi terhadap orang baru. Namun terlepas dari itu semua, film ini cukup seru untuk ditonton dalam mengisi waktu luang kalian. Dan anyway, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bisa menghibur. Kita jumpa di lain waktu. Dadah.